Maaf ya Dek ya, kamu Islam Ya, banget Dek, Masya Allah ya. Maaf saya tidak merendahkan orang Kristen, tapi ini pengalaman pribadi. Saya jujur kaget ya. Saya kaget berjumpa dengan saudara Kristen yang tutur katanya sistematik seperti ini, terstruktur dan mudah dipahami seperti ini. Karena biasanya teman-teman, saya menemukan teman-teman Kristen yang kalau ngomong itu terkadang dia sendiri nggak ngerti yang dia ucapkan. Tapi ini luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda-tanda Allah memberikan titik-titik hidayah yang menjadi gunung hidayah dan nanti akan berada di jiwanya saudara kita ini, yang kemudian seperti doa saya, beliau berjumpa dengan Allah di surga Allah ya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Baik, RY, pertama, Anda luar biasa. Anda menalar bahwa tidak mungkin selama 23 tahun seorang yang ummi, bukan seorang yang belajar metodologi, bukan seseorang yang duduk di bangku fakultas, tidak berkoneksi dengan orang-orang yang mana pada waktu itu para filosof sudah muncul, orang-orang yang memikirkan cara-cara itu sudah ada. Beliau tidak pernah berkoneksi dengan mereka. Beliau tidak ada satupun literasi yang membuktikan beliau itu belajar kepada seseorang sehingga beliau mampu membuat sistematika hukum yang bernama Islam ini. Maka mustahil rasanya beliau bisa menyebarkan satu ajaran yang terkandung dalam sebuah buku, yang dirangkum dalam sebuah buku bernama Al-Quran yang disebut dengan agamanya Islam, namun tidak ada kontradiksi penyampaian, tidak ada cacat secara ilmiah, tidak ada masalah dalam diksi perkataan, seperti diksi-diksinya sesuai dengan esensi dan kenyataan seperti pernyataannya. Padahal kalau memang beliau mendengarkan kabar-kabar burung dari orang lain, ada tokoh bernama Yeshu ya, di mana Kristen Yahudi percaya bahwa Yeshu ini punya bapak tiri ya, tapi beliau tidak menyebutkan tokoh ini bernama anaknya Joseph. Tapi tokoh bernama Nabi Muhammad SAW ini mengatakan dalam Quran yang didiktekan kepadanya, Ibnu Maryam. Kata-kata Ibnu Maryam ini saja sebenarnya sudah cukup menjelaskan kepada Anda betapa Rasul kami itu bukanlah orang yang mengada-adakan. Karena konsekuensi kalau kita katakan dia mengada-adakan, maka pengada-adaan dari beliau itu adalah pengada-adaan yang amazing. Kenapa? Bagaimana mungkin beliau bisa tepat mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Maryam? Ya, ini sesuatu yang mustahil kalau kita bicara tentang seorang yang ummi, yang tidak belajar literasi. Karena pada faktanya, kalau ada orang mengatakan Yesus adalah anak Daud, itu dusta. Kecuali ada tambahan. Maksudnya apa? Ya, penjelasan apa dalam tradisi pada waktu itu? Anak keturunan misalkannya, itu pun dusta. Atau anak Maria baru boleh dikatakan keturunan Daud. Yesus nggak bisa. Karena secara nasab dia tidak punya silsilah. Maka Quran mengatakan bahwa beliau ini Ibnu Maryam. Dari situ saja kalau Adinda itu berakal, maka Adinda tahu bahwa orang ini tidak mungkin menyampaikan pikirannya, tapi menyampaikan dikte dari Tuhan yang benar. Karena hanya Tuhan yang tahu bahwa tokoh bernama Yesus atau Isa ini tak punya bapak sama sekali, bapak biologis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih kenapa kok kitab Quran ini kok tidak ada kontradiksi? Nah, inilah Masya Allahnya RY. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tantangan Allah kepada Anda, saudaraku RY. Kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fi ikhtilafan katsiran. Maaf, makharijul huruf saya mungkin kurang dan tajwidnya bermasalah. Setidaknya saya membaca ini berulang dengan makna yang saya pahami. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah RY tidak mentadabbur Quran, mengobservasi Quran, meneliti Quran? Ya, walau kana min indi ghairillah, kalau saja ini bukan berasal dari sisi kami, kata Allah. Seandainya tidak berasal dari Allah, wala jadu fi ikhtilafan katsiran, tentulah banyak pertentangan, ikhtilafan di dalamnya. Kenapa? Karena kalau buatan manusia tentulah di dalamnya banyak kesalahpahaman dan kontradiksi. Manusia tidak lepas dari human error, kecuali ini manusia amazing, luar biasa, dia punya kekuatan goib dari dirinya sendiri. Gak mungkin. Ya, maka tentulah Allah sudah menantang RY
untuk membuktikan bahwa ini Quran adalah firman ilahi yang Allah diktekan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebelum mendeklarasikan kerasulannya dia sudah bergelar Al-Amin. Kalau kita percaya kepada Bible, saya jujur kalau baca Bible semakin kuat akidah saya. Kenapa? Saya menemukan penguatan-penguatan akidah saya ada di Bible. Walaupun saya tidak butuh Bible menguatkan akidah saya, hanya menambahi saja. Contoh, coba RY baca perikop Matius pasal 7 nomor 15. Perikopnya itu Yesus memperingatkan tentang nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu yang dirujuk oleh Yesus itu yang pertama adalah serigala berbulu domba. Kalau kita bicara serigala berbulu domba, ini bicara tentang orang yang awalnya jahat dari semula lalu berubah menjadi baik. Nabi Muhammad tidak, Dek. Nabi Muhammad itu sebelum menjadi rasul, setelah menjadi rasul terkenal dengan kebaikannya. Pembencinya hanyalah orang-orang yang dibantahi keyakinannya karena pagan, kafir Quraisy contohnya. Sementara orang-orang yang terzolimi itu dekat dengan beliau, mencintai beliau. Nah, artinya Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin ini, kalau dalam sudut pandang Yesus, dia adalah pohon baik. Maka tolong adindaku baca Matius pasal ke-7 nomor 18. Saya tidak menguatkan Quran saya menggunakan Bible, tapi kalau kita pun percaya Bible, tetap Bible akan bela Quran. Matius 7:18 itu menyatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu dalam pandangan Yesus adalah nabi palsu. Kenapa? Karena dia adalah orang baik sejak semula. Setelah jadi rasul pun dia tetap menjadi baik. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus seseorang, ya? Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan kita tidak tersesat, ingin selamat, tapi membiarkan seorang nabi palsu berkelakuan baik sejak semula? Kalau banyak orang yang ikut dia, kan nggak salah yang ikut dia nanti. Maka mustahil Tuhan membiarkan orang baik menjadi nabi palsu, itu tidak mungkin. Dan Tuhan juga tidak mungkin membiarkan orang jahat menjadi nabi. Makanya Tuhan perlihatkan kebusukannya dengan cara apa? Dibiarkan mati mengenaskan. Maka dari sini adikku, nabi, tadi kita bicara esensi Tuhan, sekarang kita bicara esensi nabi. Dalam Islam, nabi itu bersifat maksum. Kenapa? Karena para nabi dalam pandangan Islam itu sudah dipilih sejak di Lahul Mahfuz, sejak mereka belum dilahirkan. Korelasi ayat ini ada dalam kitab Yeremia. Sebelum Tuhan mengenal Yeremia, dia sudah dikuduskan Tuhan. Simson, sebelum dia dilahirkan, dia sudah dipilih Tuhan. Ibundanya nggak boleh makan haram, nggak boleh minum khamar, karena anak ini nazir bagi Tuhan. Artinya memang pernah Tuhan itu memilih manusia-manusia yang ditakdirkan menjadi nazir. Apa nazir itu maksudnya? Bersih suci, kudus, ya. Tahir, nazir, apa ya? Dipilih Tuhan. Artinya memang Tuhan itu memilih para nabi ini dari orang-orang benar dan dijaga kebenarannya, karena nanti orang ini akan membawa risalah. Supaya dia tidak menyesatkan orang, maka Tuhan membiarkan orang-orang yang terjaga sikapnya ini, terjaga karakternya ini, dalam istilah Islam itu disebut maksum, untuk menjadi pengajar. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang maksum. Dan Masya Allahnya lagi adikku, saya bicara bukan hanya sekedar tekstual dalil dan juga kontekstual dalil. Saya selalu mencoba untuk membuktikan secara faktual. Nah, sekarang mari kita bahas. Sallallahu alaihi wasallam yang sering kali diserang oleh umat Kristen, bahkan di abad ke-7 sudah muncul Yohanes Damaskus mengatakan dia nabi palsu. Itu semua literasi Yohanes Damaskus yang saya baca menunjukkan Nabi Muhammad nabi palsu, bukan karena dia belajar tentang Nabi Muhammad, bukan karena dia bisa membuktikan Nabi Muhammad keliru, tidak, tapi karena tendensius. Tetapi tidak ada satupun sejarawan, baik eksternal dan internal, menemukan satu kesaksian manusia, baik yang membenci Nabi Muhammad, baik yang mencintai Nabi Muhammad, pernah menemukan satu literasi yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berdusta. Lalu bagaimana mungkin orang yang tak pernah berdusta selama hidupnya ini membawa kabar dari setan? Bagaimana mungkin kabar
dalam kandungan sebuah kitab suci bernama Quran ini, semuanya mengajarkan cakupan kehidupan mulai dari kita dilahirkan sampai mati, yang cakupannya itu bukan hanya aspek spiritualitas, tapi juga ada aspek jasmaninya. Perkara pernikahan diatur, waris mewaris diatur, jual beli diatur, bersosial diatur. Semua diatur dalam satu ajaran Islam. Dalam Quran diberikan aturan-aturan yang apabila dijalankan aturan itu semaksimal mungkin hanya akan menguntungkan umat Islam dan menguntungkan orang yang tidak beragama Islam. Karena agama benar, tidak mungkin agama yang apabila dijalankan perintah di dalamnya merugikan penganut beragamanya dan merugikan orang lain. Tidak mungkin itu dari Tuhan. Maka saya menantang, Allah sudah menantang Anda. Allah tantang Anda dengan silakan Anda kaji Quran. Kalau ada di dalamnya secara ilmiah ditemukan kontradiksi dan ikhtilaf, maka tentulah Anda boleh mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu. Saya tambah tantangan Anda. Ya, tantangan untuk Anda. Tantangan saya adalah carikan saya satu literasi di mana Nabi Muhammad pernah ketahuan berdusta. Karena kalau saya ditanya pernahkah Yesus dan Paulus ditemukan berdusta, dengar berdusta dalam Bible? Yes, saya bisa tunjukkan datanya. Nah, itu tantangan dari saya. Dan saya tambahkan lagi tantangannya. Tantangannya adalah coba tunjukkan satu perbuatan Nabi Muhammad yang zalim. Itu tentang Nabi saya. Yang ketiga, tunjukkan ajaran Nabi Muhammad